Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Ilo Extreme. Dan pada kesempatan kali ini, semoga semua teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Wow, di malam tahun baru ya. Ini malam tahun baru ya. Jadi teman-teman, semoga di tahun baru 2024 ini kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dijadikan tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan semoga cita-cita teman-teman yang sudah dicita-citakan tergapai di tahun 2024 ini, dan selamat tinggal tahun 2023 yang penuh kenangan, dan semoga di tahun 2023 apa yang sudah kita raih di tahun 2023 menjadi berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali dengan kisah dari Mas Untung Prasetyo. Wow, kembali lagi dengan Mas Untung kita setelah cukup lama ya. Kangen juga nih kita sama kisah-kisah dari Mas Untung. Yang mana kisah-kisah dari Mas Untung selalu asik, selalu keren untuk disimak. Langsung aja nggak pakai berlama-lama, kita langsung masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Misteri sumur tua di belakang rumah. Boyolali, Jawa Tengah, sekitaran tahun 1995. Ini adalah kisah pertama Mas Wawan yang mata batinnya terbuka lalu mengerti akan hal-hal gaib. Usia Mas Wawan saat itu masih sekitar 7 tahun dan mulai menempati sebuah rumah yang memang terkenal angker di sekitaran daerah tersebut. Rumah yang ditempati Mas Wawan dan juga orang tuanya adalah bekas kandang ternak ayam, dan sebelum berdirinya bangunan tersebut, tempat itu memang terkenal wingit dengan banyak cerita yang sudah beredar luas di desa tempat Mas Wawan tinggal. Bentuk tanah memanjang yang juga diapit dua bangunan rumah tersebut memiliki keanehan tersendiri dan memiliki sosok penghuni gaib yang hingga saat ini masih mendiami tempat tersebut. Sebuah sumur tua yang ada tepat di tengah-tengah sebidang tanah tersebut konon menjadi tempat tinggal dari bangsa jin yang memiliki kekuatan tinggi. Dan di sumur tua tersebut banyak sudah ditemukan korban-korban dari sosok makhluk gaib yang menghuni tempat itu. Setelah lama kosong, tanah itu pun akhirnya didirikan sebuah peternakan ayam, di mana di peternakan itu ada 3 orang yang tinggal dan bekerja di sana untuk mengurus peternakan tersebut. Mas Jani, Mas Topik, dan Mas Blendu adalah orang yang pernah menjadi saksi betapa mengerikannya tempat itu. Setelah 3 bulan peternakan milik Pak Lurah itu berdiri, semua tampak normal dan hasil dari peternakan ayam tersebut pun bisa dibilang bagus. Kondisi ayam dalam keadaan sehat dan dapat dipanen tepat waktu. Setelah kandang-kandang ayam tersebut selesai dipanen, mulailah hal-hal di luar nalar yang membuat ketiga orang yang bekerja dan juga tinggal di tempat itu bingung. Di hari pertama, munculnya hal-hal aneh itu ditandai dengan lampu di kandang yang berada di antara sumur tua yang bagian atasnya ditutupi dengan menggunakan papan kayu tersebut mati pada jam 11 malam dan akan kembali menyala sekitar pukul 3 pagi. Pemeriksaan perlistrikan pun sudah dilakukan, semua tampak aman dan tidak terjadi masalah pada saluran listrik yang ada di kandang tersebut. Kejadian yang sangat membingungkan itu terjadi selama 1 minggu dan setelah itu semua kembali normal. Pada malam Jumat, setelah dilakukannya kembali pengisian ayam-ayam yang akan dibesarkan di sana, Mas Topik pun mendapatkan giliran jaga malam. Semua tampak aman dan normal pada saat jam masih menunjukkan pukul 10 malam. Tapi, suasana pun berubah ketika jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Pada saat tengah malam itu, Mas Topik pun mulai mencium aroma busuk dari arah kandang ketiga yang ada tepat di depan sumur tua tersebut. Tanpa rasa takut dan juga rasa curiga,
Mas Topik pun segera mencari sumber bau busuk itu, dan ketika Mas Topik berada tepat di depan sumur tua tersebut, tubuh Mas Topik pun mulai bergetar. Pandangan mata Mas Topik yang melihat sosok makhluk gaib yang menyeramkan itu tidak dapat dipejamkan. Tubuhnya yang gemetar pun menjadi kaku, seolah memaksa Mas Topik untuk terus melihat sosok perempuan berambut panjang dengan bola mata sebesar buah jeruk yang seperti mau lepas dari kelopaknya. Wajah sosok perempuan itu terlihat penuh luka dan sudah membusuk. Tubuhnya tidak menggunakan selai benang pun, tapi diselimuti seperti cahaya merah kehitaman yang membungkus dada besar yang memanjang ke bawah dari sosok makhluk gaib menyeramkan itu. Tak sampai di situ saja, perempuan yang rambutnya terurai sampai ke mata kakinya itu mulai menjulurkan lidah hitamnya yang panjang, dan kini lidah itu menjulur hingga ke bagian perutnya. Sosok mengerikan itu perlahan mendekat ke arah Mas Topik dengan sedikit melayang di atas permukaan tanah. Mas Topik yang semakin gemetar ketakutan menghadapi sosok menyeramkan itu pun perlahan mulai lemas dan kehilangan kesadarannya. Aku mau berhenti dari pekerjaan ini. Aku takut. Mungkin jika kalian yang bertemu dengan sosok demit itu, kalian pasti akan kencing di celana, ujar Mas Topik mencoba menceritakan apa yang dialaminya semalam kepada Mas Jani dan Mas Blendu. Mas Blendu yang merasa curiga karena tidak mendapati Mas Topik di tempat biasa mereka berjaga malam pun lalu mencoba mencari keberadaan kawan seperjuangannya tersebut di berbagai tempat di peternakan itu. Dan kala itu Mas Blendu pun mendapati tubuh Mas Topik yang sudah terbaring di atas sumur yang ditutupi dengan papan kayu tersebut. Mas Blendu pun lalu segera membangunkan Mas Topik lalu mengajaknya untuk kembali ke dalam kamar. Aku pikir kamu itu cuma ngantuk lalu tiduran di sana, Pik, balas Mas Blendu yang sedikit pun tidak percaya apa yang sudah diceritakan oleh Mas Topik. Loh, ngapain aku tidur di sana? Memangnya aku kurang kerjaan sampai harus tidur di atas sumur tua itu, sahut Mas Topik kesal. Pokoknya aku mau berhenti. Aku tidak mau celaka karena sepertinya sosok setan perempuan itu tidak menyukai kalau tempatnya dijadikan kandang ayam, imbu Mas Topik yang segera pergi ke rumah Pak Lurah untuk berpamitan. Ya, Mas Topik merasa sudah kapok dengan apa yang dilihatnya malam itu. Ia benar-benar memilih berhenti dari pekerjaannya. Menurut Mas Topik, sosok makhluk gaib tersebut akan terus mengganggu orang-orang yang ada di sana. Jadi, Mas Topik pun memilih untuk pergi dari peternakan ayam itu. Beberapa bulan kemudian, menjelang panen ayam yang beratnya sudah mencapai 1 kilo, kejadian janggal pun mulai terjadi di peternakan itu. Ayam-ayam yang siap panen yang sudah dipastikan kondisinya sehat tiba-tiba saja mati. Penyebab kematian ayam-ayam tersebut bukanlah berasal dari virus ataupun penyakit unggas lainnya, tapi hal itu terjadi karena ulah dari sosok makhluk gaib perempuan yang menjadi penunggu sumur tua itu. Saksi mata dari kejadian tersebut adalah Mas Jani. Di saat dia mendapatkan giliran tugas jaga malam, Mas Jani yang mendengar suara ribut-ribut di kandang nomor 3 pun segera mencari tahu apa yang sedang terjadi di sana. Saat itu, ayam-ayam yang ada di kandang itu terlihat berhamburan seperti ketakutan dan sudah melihat sesuatu. Dan setelah Mas Jani mendekati kandang tersebut, barulah Mas Jani sadar bahwa di dalam kandang tersebut sedang ada sosok makhluk gaib yang sedang memelintir beberapa ekor kepala dari ayam-ayam tersebut. Mas Jani pun sungguh tersentak ketika makhluk gaib menyeramkan itu menatap tajam ke arahnya dengan bola mata besar yang merah menyala dan wajah pucat yang dipenuhi dengan luka. Tubuh Mas Jani pun mulai gemetar ketika ia mendapati sosok makhluk yang diselimuti sesuatu seperti cahaya berwarna merah mulai melayang di hadapan Mas Jani, membuatnya lari tunggang langgang dengan seketika. Mengetahui bahwa cerita dari Mas Topik memang benar adanya, Mas Jani pun segera mengundurkan diri dan menceritakan apa yang sudah ia lihat semalam. Tapi lagi-lagi, Mas Blendu di sini tidak mempercayai tentang apa yang sudah diceritakan oleh Mas Jani dan juga Mas Topik. Mas Blendu hanya menganggap bahwa kedua temannya itu hanya bermimpi atau memang mereka berdua adalah seorang yang penakut.
Hingga sampailah giliran Mas Blendu sendiri membuktikan bahwa di peternakan yang menjadi tempatnya bekerja itu terdapat sosok makhluk gaib yang sangat menyeramkan dan juga sangat berbahaya. Tepat di malam Jumat Kliwon, Mas Blendu yang mendapat tugas jaga malam pun sudah bersiap untuk memulai kewajibannya itu. Tepat pukul 10 malam, gerimis yang terus-menerus turun sedari sore tadi membuat udara dingin terasa menusuk hingga ke dalam tulang. Selain itu, suasana mencekam pun sangat terasa di malam yang diselimuti udara dingin dan gerimis yang terus saja turun. Mas Blendu yang biasanya tidak pernah merasa ketakutan pun malam itu merasa jika nyalinya agak sedikit terkikis. Dengan senter besar di tangannya, Mas Blendu pun mengelilingi kandang pertama dan juga memastikan keadaan ayam baik-baik saja waktu itu. Mulai berganti pada kandang kedua dan juga di area sekitaran gudang penyimpanan makanan. Tapi ketika Mas Blendu melangkahkan kaki di depan pintu kandang ketiga, dia pun tersentak karena ia melihat penampakan sosok wanita tanpa busana yang memiliki buah dada besar dengan kulit dipenuhi luka-luka yang sudah membusuk. Rambut sosok wanita tersebut terurai hingga ke bagian mata kakinya dan yang paling menyeramkan, kedua bola mata sosok gaib tersebut sangat besar dan seolah seperti ingin keluar dari tempatnya. Mata yang merah menyala itu menatap tajam ke arah Mas Blendu hingga tubuhnya menjadi kaku dan sulit untuk digerakkan. Mata Mas Blendu yang tidak dapat dipejamkan pun terus menatap sosok yang sudah diketahuinya adalah sosok Wewe Gombel. Ya, kini perlahan melayang ke arahnya. Dengan tangan yang seperti ingin segera mencekik lehernya, Mas Blendu melihat kuku-kuku hitam dan panjang makhluk gaib tersebut. Lengannya dipenuhi luka dan juga tetesan nanah terangkat tidak jauh dari lehernya Mas Blendu yang merasakan ketakutan sudah berada di puncaknya. Tiba-tiba ia merasakan lehernya panas dan perih serta nafasnya kini mulai berat. Baru kali ini Mas Blendu bertemu dengan sosok makhluk yang ceritanya sudah didengar olehnya melalui kedua temannya yang sudah terlebih dulu berhenti dari pekerjaannya itu. Tidak hanya bertemu dengan sosok yang dianggapnya sebagai tahayul, tapi Mas Blendu pun langsung merasakan ketakutan yang begitu besar ketika sosok Wewe Gombel itu mulai mencekiknya dengan kedua tangan yang ditumbuhi kuku-kuku panjang dan hitam tersebut. Beruntung, Mas Blendu masih dapat kembali menghirup udara ketika Pak Lurah bersama dengan Pak Yaman menemukan tubuhnya yang kala itu sudah hilang selama 3 hari 3 malam. Walandu, Blendu, ternyata kamu cuma tidur di sini toh, ujar Pak Lurah setelah mata batinnya dibuka oleh Pak Yaman yang akhirnya bisa menemukan aura Mas Blendu yang sebelumnya telah disamarkan oleh sosok gaib penghuni sumur tua yang ada di peternakan miliknya tersebut. Aduh, waduh, saya tidak kuat lagi Pak. Hari ini juga saya mau berhenti bekerja, jawab Mas Blendu yang tubuhnya masih terlihat lemah. Ya, tidak apa-apa. Kami sudah tahu apa yang sudah kamu alami. Nanti Pak Yaman akan mengobatimu. Sekarang, ayo kita kembali ke ruangan mesmu, jawab Pak Lurah sambil menggosok-gosok punggung Mas Blendu. Karena sudah 3 orang yang mengalami kejadian menyeramkan itu, akhirnya orang-orang yang bekerja di peternakan itu pun merasa tidak betah dan mengundurkan diri walau mereka baru bekerja belum genap 1 minggu. Pak Yaman yang diminta oleh Pak Lurah untuk mengusir sosok penunggu sumur tua itu mengaku kesulitan dengan hal itu karena sosok penunggu sumur tua itu adalah sosok jin yang memiliki kesaktian tinggi yang dikenal dengan sebutan Wewe Gombel. Makhluk gaib ini sudah berada di tingkat tertinggi Pak Lurah. Hal itu terjadi karena sosok yang sangat mengerikan itu sudah lebih dari 3 kali mendapatkan korban, ujar Pak Yaman menjelaskan. Makhluk apa itu Pak? Tanya Pak Lurah penasaran. Sosok makhluk gaib itu adalah ratunya Wewe Gombel, jawab Pak Yaman dengan yakin. Waduh, apa ndak ada cara lain Pak? Tanya Pak Lurah yang ingin peternakannya tetap berjalan. Pak Yaman kala itu menggelengkan kepala tanda bahwa Pak Yaman tidak mampu melakukan hal itu. Setelah melakukan banyak cara, Pak Lurah pun akhirnya menyerah dan menutup peternakan ayam miliknya tersebut.
Hal itu dikarenakan dalam beberapa bulan ini Pak Lurah mengalami kerugian yang cukup besar karena banyaknya ayam-ayam yang mati secara aneh dan tidak biasa. Beberapa tahun kemudian, datanglah Pak Karmin dan keluarganya yang diminta oleh Pak Lurah untuk menempati salah satu bangunan peternakan yang masih berdiri kokoh. Dari ketiga bangunan peternakan tersebut, memang tinggal tersisa satu bangunan di sana, yaitu bangunan peternakan yang berada di bagian paling depan. Pak Lurah pun memperbaiki bangunan tersebut agar dapat digunakan menjadi tempat tinggal yang nyaman. Dan setelah menempati bekas peternakan yang kini sudah dijadikan rumah, Pak Karmin juga diminta untuk mengolah tanah yang dulunya adalah bekas dari dua bangunan peternakan yang dulu rubuh dengan sendirinya. Beberapa bulan setelah menempati rumah tersebut, istri Pak Karmin pun melahirkan seorang putra lagi dan kini Pak Karmin memiliki dua orang anak laki-laki. Anak laki-laki Pak Karmin yang pertama bernama Mas Wawan dan anaknya yang baru saja lahir diberi nama Bayu. Dan masalah pun mulai terjadi setelah 1 minggu kelahiran Bayu. Sore, setelah azan asar berkumandang, Bu Ina, istri dari Pak Karmin, menitipkan Bayu kepada Mas Wawan yang kala itu masih berusia 6 tahun. Bu Ina meminta Mas Wawan untuk menjaga adiknya karena waktu itu Bu Ina harus pergi berbelanja ke warung untuk membeli kebutuhan dapurnya. Hal aneh pun di sini mulai dialami Bu Ina. Ketika dia mendapati Mas Wawan sedang bermain di teras depan rumahnya. Karena merasa sangat kesal dengan Mas Wawan, Bu Ina pun langsung memarahi Mas Wawan yang ditemui sedang bermain seorang diri di sana. Bu Ina yang langsung berkata keras kepada Mas Wawan yang berani meninggalkan adiknya seorang diri pun dibuat heran ketika semua perkataan Bu Ina seolah seperti tidak digubris oleh Mas Wawan. Bu Ina yang merasa bertambah kesal dengan Mas Wawan pun segera masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke dalam kamar tempat si Bayu kecil berada. Loh, Ibu bicara dengan siapa? Tanya Mas Wawan yang kala itu masih terbaring di samping adik bayinya. Bu Ina yang sangat terkejut ketika melihat Mas Wawan kala itu sudah berada di dalam kamarnya sempat terbata-bata menjawab pertanyaan dari anak sulungnya itu. Karena masih merasa penasaran, Bu Ina pun lalu keluar untuk menuju ke teras depan rumahnya untuk mencari kembali sosok yang tadi benar-benar dilihatnya adalah sosok Mas Wawan. Tapi Bu Ina kembali dibuat terkejut ketika ia tidak mendapati siapapun di teras depan rumahnya. Dan seketika itu juga bulu kuduk Bu Ina meremak, lalu membuat Bu Ina berkedip ketakutan. Kejadian aneh pun juga dialami oleh Pak Karmin yang kala itu melihat sosok Bu Ina di belakang rumahnya tepat di pinggir sumur tua yang masih ada di tempat itu. Bu Ina yang berdiri membungkungi Pak Karmin pun hanya terlihat diam tanpa sedikit pun bergerak. Dan ketika Pak Karmin memanggil Bu Ina, tiba-tiba terdengar sahutan dari Bu Ina yang skala itu sedang berada di dapur. Mendengar jawaban istrinya yang berasal dari arah dapur pun, Pak Karmin segera menoleh ke arah sumber suara itu berasal. Dan ketika Pak Karmin kembali memalingkan wajahnya ke arah sumur tua itu, sosok Bu Ina yang ia lihat tadi pun kini sudah menghilang tanpa jejak. Pada saat malam tiba, Bu Ina, Pak Karmin, Bayu dan juga Mas Wawan sudah bersiap untuk pergi tidur, sempat berbincang-bincang tentang kejadian aneh yang sudah mereka berdua alami. Tapi entah mengapa, ketika Bu Ina sedang bercerita, tiba-tiba udara di dalam rumahnya pun kini terasa sangat panas dan Bayu kecil pun kini mulai menangis dengan sangat kencang. Pak Karmin yang menyadari dengan adanya hal-hal aneh yang sedang menimpa keluarganya segera membacakan doa-doa yang ia hafal untuk mengurangi aura mistis yang mereka rasakan. Dan setelah beberapa saat kemudian, Bayu kecil pun terdiam dan kini mulai tertidur kembali. Kejadian yang lebih mengerikan pun kembali menghampiri Pak Karmin yang malam itu harus keluar ke belakang rumahnya karena ia mendengar suara yang sangat mengganggu. Tepat pukul 12 malam, Pak Karmin yang pada awalnya tidak merasakan takut pun mulai mengelilingi sekitaran rumahnya untuk mencari sumber suara yang terdengar sangat mengganggu. Dan ketika Pak Karmin sampai di tempat sumur tua itu berada,
Pak Karmin pun harus dibuat terbelalak ketika di atas sumur tua itu berdiri sosok mengambang dari seorang wanita yang memiliki rambut panjang. Makhluk tersebut terlihat memunggungi Pak Karmin dan membuat Pak Karmin pun berlari kembali ke dalam rumahnya walau harus dengan langkah yang tergesa. Setelah sampai di dalam, tubuh Pak Karmin pun gemetar karena ketakutan. Sosok perempuan yang dilihatnya tadi sungguh-sungguh sangat menakutkan, padahal sosok tersebut menampakkan diri dalam keadaan memunggunginya. Setelah mengetahui bahwa di bekas peternakan ayam yang kini ia tempati itu memiliki penunggu gaib yang sangat menyeramkan, Pak Karmin pun memanggil adiknya yang memiliki kemampuan akan hal-hal gaib. Adik Pak Karmin bernama Pak Karya akhirnya segera datang membantu untuk memagari rumah yang kini ditempati Pak Karmin dengan pagar gaib. Keadaan pun kala itu sedikit terbantu setelah Pak Karya memagari rumah Pak Karmin. Sosok yang beberapa hari belakangan ini mengganggu Pak Karmin dan juga Bu Ina pun sudah tidak lagi menampakkan diri mereka hingga sampai di usia Bayu menginjak 40 hari, kejadian menakutkan pun mulai terjadi kembali dan kali ini menimpa Mas Wawan. Malam itu, ketika Pak Karmin dan Bu Ina sudah tertidur pulas, Mas Wawan pun terbangun karena ia ingin pergi ke kamar mandi. Tapi Mas Wawan yang baru saja terbangun dari posisi tidurnya harus melihat hal mengerikan yang terjadi ketika ada sosok makhluk gaib yang menyibak hordeng kamar tempat tidur Pak Karmin dan keluarganya. Mas Wawan pun hanya bisa diam dan terpaku menatap sosok yang berada tepat di depannya saat itu. Mas Wawan berusaha membangunkan ayahnya karena Mas Wawan sudah merasa ketakutan. Sosok perempuan yang memiliki rambut panjang menjuntai terus memandang tajam ke arah Mas Wawan dengan kedua bola mata besar yang hampir lepas dari tempatnya. Sosok makhluk perempuan dengan gaun merah darah tersebut memiliki wajah seram dengan wajah yang membusuk dan juga bau yang sangat menyengat. Makhluk itu berjalan mengambang dan mulai mendekati tempat tidur yang ditempati Mas Wawan, Pak Karmin, Bayu, dan Bu Ina. Entah apa yang akan diperbuat sosok makhluk gaib tersebut, tapi yang jelas kejadian itu membuat Mas Wawan hampir saja kehilangan kesadarannya. Jerit ketakutan Mas Wawan mulai terdengar kencang di dalam kamarnya. Hal itu terjadi karena sosok yang menyeramkan itu menghampiri adiknya yang malam itu tepat berusia 40 hari. Teriakan Mas Wawan tersebut pun sontak membuat Pak Karmin terbangun dan sempat melihat juga sosok makhluk gaib itu melesat lalu menghilang di balik hordeng pintu kamarnya. Tubuh Mas Wawan yang gemetar pun segera diangkat dan digendong oleh Pak Karmin. Sementara Bu Ina yang juga terbangun pun segera menggendong bayinya. Keesokan harinya, tubuh Bayu yang baru berusia 40 hari itu mengalami demam yang sangat tinggi dan karena hal itu Bayu terus-terusan menangis sepanjang hari. Pak Karmin yang sudah merasa resah pun segera memanggil Mbah Dono untuk mengobati Bayu. Tapi setelah lama berada di rumah Pak Karmin tersebut, Mbah Dono pun tak dapat berbuat banyak karena sesuatu yang sudah membuat Bayu terus-menerus menangis tidak juga dapat ditemukan. Mata batinku tidak bisa melihat apapun di sini, ujar Mbah Dono sambil sesekali mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah Pak Karmin. Apa ada sesuatu yang mengganggu anak saya, Mbah? Tanya Pak Karmin penasaran. Anakmu sedang diincar oleh makhluk penghuni tempat ini, Min, ujar Mbah Dono yang merasa yakin dengan sesuatu yang membuat Bayu menangis. Waduh, lalu apa yang harus kami lakukan, Mbah? Tanya Pak Karmin yang merasa terkejut dengan apa yang sudah disampaikan Mbah Dono tadi. Saranku, kau ini harus secepatnya pindah dari sini, ujar Mbah Dono lagi. Merasa tidak dapat lagi melakukan sesuatu di rumah Pak Karmin, akhirnya Mbah Dono pun memutuskan untuk pulang. Sebenarnya, Mbah Dono kala itu merasa malu karena ia telah gagal untuk mencari tahu apa yang membuat Bayu demam tinggi dan terus saja menangis. Menjelang siang hari, Pak Karmin pun segera memberitahukan kepada adiknya yang waktu itu sedang berada di daerah Solo. Sepulangnya Mbah Dono dari rumahnya, Pak Karmin pun segera pergi ke daerah Solo untuk menemui Pak Rianto yang juga memiliki keahlian supranatural.
Setelah mendapatkan air doa dari Parianto, Pak Karmin pun segera kembali pulang sekitar pukul 5 sore. Pak Karmin pun sampai di rumahnya dan melihat kondisi rumahnya tampak sepi. Bayu yang sedari pagi mengalami demam tinggi pun kini terlihat sedang tidur di samping Mas Wawan, sementara Bu Ina terlihat sedang memasak di dapurnya. Alhamdulillah Pak, Bayu sudah dari jam 3 tadi berhenti menangis loh Pak, ujar Bu Ina yang sangat senang ketika melihat suaminya datang. Alhamdulillah Bu. Tapi bagaimana bisa ya Bu? Sedangkan tadi Mbak Dono saja tidak dapat mengetahui apa yang sudah mengganggu Bayu. Tanya Pak Karmin yang merasa senang tapi juga merasa penasaran dengan apa yang terjadi dengan anaknya itu. Tadi itu loh Pak, karena kesal dengar adiknya terus menangis. Wawan itu tadi teriak-teriak lantang, seperti orang yang sedang marah Pak. Dia itu teriak sambil nunjuk-nunjuk ke arah Bayu. Dan anehnya, seketika itu juga Bayu langsung diam. Jawab Bu Ina menceritakan apa yang sudah terjadi dengan kedua anaknya tersebut. Nah, setelah Bayu diam, Wawan memintaku untuk menaruh Bayu di tempat tidur dan ia berkata akan menjaga Bayu sampai bapaknya datang. Imbu Bu Ina lagi. Setelah mendengar cerita dari istrinya, Pak Karmin pun segera menghampiri Mas Wawan dan Bayu yang sedang berada di kamar. Mas Wawan yang terlihat sedang duduk di samping adiknya yang kini tertidur pulas pun segera menceritakan tentang apa yang saat ini ia lihat. Ada jin jahat Pak, ujar Mas Wawan yang masih duduk di samping adiknya sambil menatap ayahnya dan ibunya yang baru saja masuk ke kamar. Jin apa Towan? Memangnya kamu lihat apa? Tanya Pak Karmin menanggapi pernyataan anaknya tersebut. Sosok makhluknya tubuhnya besar, berbulu, bermata merah, taringnya panjang, sedang menatap tajam ke arah kamar Pak. Jawab Mas Wawan yang sontak membuat Pak Karmin dan Bu Ina tercengang. Kamu beneran lihat Wan? Tanya Pak Karmin yang kini mulai duduk di samping anaknya itu. Iya Pak, aku lihat sosok makhluk menyeramkan itu terus-menerus ada di samping Bayu. Tapi aku belum tahu Pak, makhluk itu mau apa? Jawab Mas Wawan menjelaskan. Loh, tapi bagaimana kamu bisa melihatnya Wan? Sedangkan Mbak Dono saja yang sudah terkenal punya kemampuan tinggi itu tidak dapat melihatnya. Tanya Pak Karmin lagi. Sebenarnya aku tahu Pak, sedari Bayu mulai nangis dari tadi. Tapi aku takut untuk deketin Bayu karena sosok makhluk gaib itu terus saja menatap tajam ke arahku. Matanya merah Pak, menyala. Jawab Mas Wawan mencoba menjelaskan kembali. Tapi karena sudah sangat kesal dan kasihan sama Bayu yang terus nangis, akhirnya ya aku nekat. Aku marahi sosok jin jahat itu Pak. Imbu Mas Wawan lagi. Iya bener Pak, alhamdulillah. Setelah tadi Wawan teriak dan nunjuk-nunjuk ke arah Bayu yang sedang aku gendong, itu Bayu langsung diem loh Pak. Sambung Bu Ina sambil membasuh wajah Bayu dengan kain yang dibasahi oleh air doa pemberian Parianto. Lalu makhluk itu ada di mana Wan? Tanya Pak Karmin kepada Wawan. Tuh ada di atas sana Pak, jawab Mas Wawan sambil menunjuk ke arah atas kuda-kuda rumah yang ditempatinya. Pak Karmin yang terkejut kala mendengar jawaban dari Mas Wawan pun langsung mengarahkan pandangannya ke arah atas rumahnya yang memang tidak dipasangi plafon. Tapi Pak Karmin kala itu tidak bisa melihat apapun selain kayu penyangga dan bagian bawah genting rumahnya. Sudahlah Pak, yang terpenting itu sekarang kan Bayu sudah ndak rewel dan juga sudah ndak demam, ujar Bu Ina yang tahu kalau suaminya kala itu sedang kebingungan. Ya deh Bu, biar nanti Bapak tanyakan lagi ke Lek Rianto, jawab Pak Karmin yang masih terus menatap ke arah atas bagian rumahnya. Ketika malam datang, Mas Wawan yang sudah tertidur di samping adiknya tiba-tiba terserang demam tinggi. Ya, tubuhnya tiba-tiba saja panas dan mulai mengigau. Pak Karmin dan Bu Ina yang sudah tenang pun kini justru merasa khawatir dengan apa yang sedang dialami oleh anak pertamanya itu. Mas Wawan yang terus saja mengigau, meracau, memanggil-manggil nama Pak Rianto sambil meminta tolong. Saat itu, dia seperti sedang berada di sebuah hutan yang di tengah-tengahnya terdapat semacam lubang yang berisikan air. Di sana dia melihat seorang perempuan berambut panjang yang berdiri di depan lubang berisi air tersebut dengan posisi membelakangi Mas Wawan.
Setelah beberapa saat, perempuan berambut panjang yang hanya mengenakan jarik untuk menutupi tubuhnya itu melompat masuk ke dalam lubang yang berisi air yang terlihat sangat jernih. Mas Wawan yang melihat hal itu pun langsung berlari untuk melihat dari dekat apa yang sudah terjadi dengan perempuan tersebut. Dan setelah Mas Wawan berdiri tepat di depan lubang yang digenangi air itu, betapa terkejutnya Mas Wawan ketika dari dalam lubang yang berisikan air jernih itu muncul sosok makhluk yang sangat mengerikan. Selain itu, air yang tadi ia lihat sangat jernih kini berubah menghitam seiring dengan munculnya sosok wanita dengan wajah busuk dan bola mata merah serta hampir lepas dari kelopak matanya. Ya, sosok wanita yang kini ada di hadapan Mas Wawan adalah sosok yang sudah ia lihat kemarin malam yang hampir saja membawa adiknya pergi. Aku akan memberikanmu sebuah kemampuan yang akan membuatmu tersiksa, ujar sosok perempuan mengerikan itu dengan cepat. Tangan yang memiliki kuku panjang itu segera mencengkram kepala Mas Wawan hingga Mas Wawan merasakan sakit yang selama ini belum pernah ia rasakan. Panas dan perih terasa membakar tempurung kepala Mas Wawan yang kala itu dicengkram kuat oleh tangan berkuku tajam itu. Mas Wawan yang sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi hanya bisa mengerang kesakitan dan sesekali memanggil-manggil nama Parianto. Dan ketika rasa sakit itu sudah berada di puncak, Mas Wawan pun tidak lagi mengingat kejadian yang menimpanya. Mas Wawan pun akhirnya tersadar dan dapat membuka kedua matanya. Di hadapannya kini sudah berdiri Pak Rianto yang tidak lain adalah pamannya sendiri yang sudah dimintai tolong ketika kepalanya dicengkram erat sosok makhluk menyeramkan itu. Mata batinmu itu sudah terbuka lebih tajam dari kule, ujar Pak Rianto yang menatap ke arah Wawan sambil tersenyum. Dari kemarin, Wawan ini sudah bisa lihat makhluk gaib yang ada di rumah ini loh, Lek, sahut Pak Karmin menjelaskan kepada adiknya. Kemarin, sosok Wewe Gombel yang menunggu sumur tua di belakang rumah ini hanya membuka sedikit mata batin Wawan, Mas. Tapi sekarang, sosok makhluk gaib itu sudah membuka semuanya sebagai hukuman atas apa yang telah Wawan lakukan kemarin, ucap Pak Arianto menjelaskan. Loh, hukuman gimana, Tolek? Tanya Pak Karmin yang merasa bingung dengan penjelasan dari adiknya tersebut. 2 hari yang lalu, andai saja Wawan tidak berteriak lalu bangunkan sampean, maka makhluk tersebut dengan akan mudah menculik Bayu, Mas. Tapi untungnya Wawan melihat sosok itu dan langsung berteriak untuk menggagalkan rencana penculikan Bayu, jawab Parianto menjelaskan kepada Pak Karmin. Nah, karena sudah merasa kesal tidak dapat menjalankan aksinya untuk memperoleh bayi yang berusia tepat 40 hari, Wewe Gombel tersebut membawa Sukma Wawan ke alamnya dan membuat semua hijab yang menutupi mata batinnya hingga Wawan yang sekarang dapat melihat sosok-sosok makhluk gaib yang ada di sekitaran kapan saja dan juga di mana saja, Imbu Parianto menjelaskan. Dan jika Wawan mampu menggunakannya itu akan menjadi sebuah anugerah baginya. Tapi jika tidak, maka hal itu tak ubah seperti sebuah kutukan, ujar Pak Rianto lagi. Duh, lalu apa yang harus kami lakukan? Tanya Pak Karmin kepada adiknya. Malam ini juga, tinggalkan rumah ini. Karena akan sangat berbahaya sekali jika kalian masih ada di sini, balas Marianto dengan tegas. Dan tanpa ragu lagi, Pak Karmin dan Bu Ina pun segera membereskan barang-barangnya dan bersiap untuk menuju ke rumah orang tuanya untuk sementara. Sedangkan Pak Rianto meminta Mas Wawan untuk membantunya mengurung sosok yang ada di dalam rumah ini agar tidak mengikuti keluarga Pak Karmin lagi. Menurut Pak Rianto, sosok makhluk berbulu yang sudah diceritakan oleh Mas Wawan sebelumnya adalah sosok genderuwo yang memang dikirim oleh seseorang yang sudah merasa iri dengan usaha peternakan milik Pak Lurah dulu. Dan walau peternakan itu sudah bangkrut, tapi sosok genderuwo tersebut tetap berada di sini dan tidak mau pergi dari rumah yang dulunya adalah bekas peternakan tersebut. Apa jin jahat itu masih ada di dalam rumah ini, Wan? Tanya Parianto kepada keponakannya itu.
Masih, Lek. Sosoknya masih ada, balas Mas Wawan sambil mengarahkan pandangannya ke arah atas rumahnya. Sekarang ayo, ikut, ajak Parianto sambil melangkah keluar dari dalam rumah tersebut. Sesampainya di depan rumah, Parianto pun lalu memberikan ujung dari benang jahit yang ia pegang kepada Mas Wawan. Mas Wawan pun di sini diminta untuk menarik ujung benang yang dipegangnya itu agar dapat mengelilingi rumahnya, dan setelah selesai melakukan hal itu, Parianto pun lalu membacakan sesuatu kepada ujung benang yang kini sudah dipegangnya. Setelah itu mengikatnya dengan gulungan benang tersebut untuk mengurung sosok makhluk gaib yang berwujud genderuwo yang mulai gelisah dan mencoba untuk keluar dari rumah Pak Karmin itu. Setelah membuat pagar gaib yang dapat mengurung makhluk kiriman tersebut, Pak Rianto pun lalu mengajak Mas Wawan untuk pergi ke tempat sumur tua itu berada. Dan setelah berada dekat dengan sumur tua yang sudah ditutup rapat dengan kayu itu, Pak Rianto pun segera membacakan doa-doa yang biasa digunakannya untuk berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib. Tak lama setelah itu, Pak Rianto pun meminta Mas Wawan menunjukkan sosok Ratu Wewe Gombel yang mana sudah membuka mata batinnya itu. Karena dengan kemampuannya, Mas Wawan kini dapat melihat keberadaan sosok makhluk gaib walaupun makhluk tersebut sudah menyembunyikan energinya dari mata batin seseorang. Dengan mata yang terpejam, Mas Wawan pun menunjuk ke sebuah arah yang letaknya tidak jauh dari sumur tua yang ada di hadapannya dan juga Parianto. Parianto pun kala itu segera melemparkan beras merah yang ia genggam sedari tadi dan langsung menarik energi dari sosok Ratu Wewe Gombel tersebut yang saat itu sedang dalam kondisi lemah akibat serangan yang sudah dilakukan oleh Parianto. Aku memintamu datang, bukan untuk mengusirmu atau mengusikmu, tapi aku memintamu untuk menutup kembali mata batin keponakanku, ujar Parianto kepada sosok makhluk gaib yang kini tubuhnya berubah menjadi merah kehitaman. Jika aku tidak mau melakukannya, lalu kau mau apa? Ha? Balas sosok Wewe Gombel yang berusaha melepaskan diri dari serangan yang sudah dilakukan Parianto. Jika kau menolaknya, maka aku akan menghancurkanmu, jawab Parianto tegas. Makhluk tersebut hanya terdiam sambil terus berusaha melepaskan diri, tapi energi Parianto lebih besar dan mampu menahan setiap serangan yang ia lakukan. Baik, aku tidak akan memberimu pilihan lain. Sekarang cepat kau tutup mata batin anak itu atau kau segera aku musnahkan, ujar Parianto dengan tatapan tajam. Baik, baik. Kau memang bukan orang sembarangan, dan keponakanmu itu akan memiliki kemampuannya sendiri walau nanti aku telah menutup mata batinnya. Biar itu menjadi urusanku nantinya. Sekarang cepat kembalikan penutup mata batinnya, balas Parianto tegas. Baik, itu adalah masalah mudah bagiku. Yang terpenting aku meminta kepada sebangsamu agar tidak lagi mengusik tempat ini karena aku tidak suka tempatku dikotori oleh makhluk-makhluk lain, ujar sosok Wewe Gombel tersebut. Itu bukan urusanku, dan aku tidak akan melarang siapapun yang akan menggunakan tempat ini, jadi kau tidak perlu mengajukan syarat apapun karena aku tidak akan pernah memenuhinya, balas Parianto tegas. Dan tanpa melakukan perlawanan lagi, sosok perempuan yang berwajah mengerikan itu pun langsung mengarahkan tangannya yang memiliki kuku-kuku hitam dan panjang itu ke arah Mas Wawan. Tubuh Mas Wawan pun gemetar dan terlihat mengeluarkan asap putih tipis yang kini mulai menyelimuti tubuhnya, dan tidak lama kemudian tubuh Mas Wawan pun jatuh lemas dan segera ditolong oleh Parianto. Jangan pernah lagi mengusik keberadaanku di sini. Ini tempatku dan aku akan tetap terus berada di sini sampai kapanpun, ujar sosok makhluk gaib yang menyeramkan itu dan perlahan mulai menghilang dari pandangan mata Mas Wawan. Setelah Mas Wawan dapat berdiri kembali, Parianto pun segera mengajak Mas Wawan masuk ke dalam rumah, di mana di dalam sana masih ada sosok genderuwo yang kini menempati rumah yang dulunya adalah bekas peternakan ayam itu. Mas Wawan yang kala itu masih dapat melihat sosok makhluk bertubuh besar dan berbulu hitam tersebut
ikut membantu Pak Rianto untuk bermediasi dengan sosok yang sudah lama berada di tempat itu. Dan setelah bermediasi, akhirnya sosok genderuwo yang sudah dikirimkan oleh seseorang untuk menghancurkan usaha peternakan Pak Lurah tersebut mau pergi dari rumah yang kini ditempati keluarga Pak Karmin dengan damai. Walaupun begitu, Pak Rianto pun meminta kakaknya serta keluarganya tetap untuk pindah rumah saja karena dikhawatirkan sosok Wewe Gombel yang menghuni sumur tua itu masih mengincar Bayu yang usianya kala itu masih 2 bulan. Beberapa minggu kemudian, Pak Karmin dan keluarganya pun memilih pindah dari rumah tersebut. Setelah itu, masalah baru pun menghampiri Mas Wawan yang akhirnya mata batinnya kembali terbuka dan mulai bisa berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib yang ia temui. Selain itu, Mas Wawan juga memiliki sedikit gangguan, seperti semacam penyakit yang membuatnya kadang berlaku seperti orang yang sedang berbicara sendiri. Entah apa yang Mas Wawan lakukan, tapi terkadang ia terlihat berbicara sendiri. Setelah beranjak dewasa, Mas Wawan yang mendapat bimbingan dari Pak Rianto pun kembali terlihat normal dan jarang bersikap aneh. Menurut Mas Wawan, kini dia sudah bisa membuka dan juga menutup sendiri mata batinnya, dan Mas Wawan pun masih meminta kepada Pak Rianto untuk dapat menutup saja mata batinnya agar hidupnya lebih tenang. Tapi sepertinya Tuhan mau Mas Wawan berbuat lebih dengan kemampuan yang ia miliki. Kini, Mas Wawan berusaha untuk menolong orang-orang yang sedang bersinggungan dengan hal-hal gaib. Tapi, menurut Mas Wawan lagi, selama Mas Wawan dapat melihat dan juga berkomunikasi dengan sosok-sosok makhluk gaib, sosok yang membuatnya merasa takut adalah sosok Ratu Wewe Gombel yang pertama ia temui, dan sosok Ratu Wewe Gombel itu kini masih ada di sumur tua yang dulunya sempat menjadi peternakan ayam dan juga tempat tinggal keluarga Mas Wawan. Kisah ini dialami oleh Mas Wawan dan juga keluarganya yang dulu tinggal di desa Banyudono, Boyolali, dan kini Mas Wawan sudah berumah tangga, sudah menikah dan tinggal di daerah Tangerang. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo seperti biasa, dan salah satu ciri khas dari Mas Untung kalau saya perhatikan selalu seperti kisah ini akan ada lanjutannya ya. Seperti Bang Rudi, seperti kisahnya Bang Ardi, dan kali ini Mas Wawan nih nggak sabar juga sih untuk bisa kisahnya ini, dan mungkin untuk Mas Wawan ini spesial ya untuk di Ilo Ekstrim ini. Dan sungguh luar biasa kisahnya tadi Mas Untung. Di sini Mas Wawan bisa mendapati bukan ilmu ya, kelebihan lah ya, kelebihan, tapi justru didapatkan dari sosok jahat ya, yang tanpa disadari oleh sosok jahat itu memberikan kelebihan yang mana nantinya akan digunakan oleh Mas Wawan untuk kebaikan. Jadi ya seperti itulah ya. Ini adalah jalan Tuhan ya, dimana ketika Tuhan sudah berkehendak lewat jalan apapun itu bisa terjadi. Dan seperti yang sudah terjadi kepada Mas Wawan, justru dari sosok jin jahatlah Mas Wawan justru memiliki kelebihan itu. Dan luar biasa hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Dan Mas Untung kembali ditunggu ya kisah-kisah terbarunya yang pasti tidak kalah serunya. Dan buat teman-teman semoga bisa terhibur dengan kisah Mas Untung barusan, terutama para penikmat pecinta horor dan terutama juga para subscriber dari Ilo Ekstrim. Silakan buat teman-teman yang punya komentar lain bisa dituliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, dan jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari setiap konten-konten yang akan kami upload selanjutnya setiap jam 7 malam di setiap harinya untuk Ilo Ekstrim di jam 7 malam ya. Dan kami sekali lagi mengucapkan selamat tahun baru untuk teman-teman semua. Semoga tahun 2024 menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan terima kasih atas dukungannya selama ini, karena kehadiran teman-teman kami selalu semangat berkarya. Dan oh ya, buat yang punya kisah ya, yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata, dari kisah pribadi itu diri sendiri boleh, dari kisah keluarga boleh, bebas.
Bisa dikirimkan ke nomor telepon yang ada di bawah sini apabila memang berkenan dibawakan di channel-channel kami ya. Silakan. Boleh berbentuk tulisan maupun boleh juga berbentuk audio ya atau rekaman, bebas senyamannya teman-teman saja. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun kurang berkenan di hati teman-teman dalam pembawaan kisahnya tadi. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai jumpa di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, tidak kalah seremnya, masih bersama saya Ilo di Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.